Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Tahyati dengan NIM 0705062287. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah patos dan macam-macam patologi. Definisi patologi sosial. Patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu patos yang artinya penyakit dan logos artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit. Sedangkan secara terminologi, patologi merupakan cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi dan keadaan tubuh. Sedangkan ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang individu satu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jadi, patologi sosial adalah ilmu yang membicarakan tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial yang sehingga faktor sosial tersebut menjadi tidak stabil. Sedangkan menurut salah satu para ahli, yaitu Kartini Kartono, beliau merupakan seorang sosiolog Indonesia. Beliau mendefinisikan tentang patologi adalah bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, baik itu nilai-nilai moral, hukum, ataupun adat istiadat di suatu daerah. Macam-macam patologi sosial. Sebenarnya macam-macam patologi sosial itu banyak sekali, namun saya hanya membahas 3 macam saja. Yang pertama yaitu kriminalitas. Nah, kriminalitas ini secara formal diartikan sebagai bentuk perilaku atau suatu perilaku yang dianggap menyeleweng atau menyimpang norma masyarakat maupun undang-undang pidana, yang mana kriminalitas itu bersifat merugikan sehingga hal tersebut banyak ditentang oleh masyarakat. Nah, adapun kriminalitas itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, kriminalitas konvensional. Kriminalitas konvensional itu contohnya seperti pembunuhan, pencurian, terus kekerasan fisik. Dan yang kedua yaitu kriminalitas terorganisir. Nah, kriminalitas terorganisir itu contohnya seperti pengedaran narkoba atau perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Dan yang ketiga yaitu kriminalitas cyber. Contohnya itu seperti penipuan online, terus cyberbullying baik dari segi komentar-komentar yang ada di media sosial. Nah, yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obatan-obatan berbahaya. Dikatakan berbahaya bukan karena dari bahannya yang terbuat dari kimia saja, namun karena sifatnya yang akan mendampakkan kepada kebahayaan bagi penggunanya bila digunakan secara berlebihan atau melawan hukum. Nah, jadi narkotika atau narkoba itu memiliki beberapa golongan, ada yang boleh dikonsumsi ataupun tidak. Nah, yang dikonsumsi itu biasanya yang tercampur dalam obat-obatan para resep dokter. Nah, jika tidak ada resep dokter atau emang yang ilegal yang sebagaimana kita ketahui, nah itu yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan berkelompok dan juga tidak bisa memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi, orang yang kemiskinan mungkin banyak peluangnya untuk berpikir mencuri sehingga terjadilah tindakan kriminalitas. Nah, oleh sebab
itu, dari macam-macam kelompok di atas memiliki dampak-dampak baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf besar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.